Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para bobotoh semua. Jadi ini sore ya, masih dalam edisi ngungsi ya. Saya lagi ngungsi ke villa saya dalam rangka PPKM ya. PPKM di Bandung susah gerak, akhirnya saya pergi beberapa ratus kilometer masih di Jawa Barat ya. Nah, teman-teman, ini terkait bahasan-bahasan sebelumnya ya. Jadi setiap kali saya membahas apapun selalu ada komen yang menanyakan tentang infrastruktur Persib. Tentu saja yang paling kompeten menjawab ya bukan saya, tapi ini kan persepsi dari bobotoh, boleh ya, dari bobotoh ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa orang-orang mungkin ya yang sering membandingkan, sering mencibir, sering bertanya secara berlebihan ya terkait kesiapan infrastruktur Persib, tampaknya dalam beberapa tahun ke depan harus siap bungkam. Karena apa? Karena manajemen Persib saya yakin akan memberi jawaban yang nyata gitu ya. Sebelum kita bicara itu, kita bicara mengapa manajemen Persib memang sangat berkepentingan untuk menyediakan infrastruktur yang memadai gitu ya. Nah, ini terkait AFC license. Persib ini kan targetnya mungkin Asia, siapa tahu dunia ya, siapa tahu gitu ya, siapa tahu dunia. Tapi untuk berlaga di level Asia itu ternyata nggak sekedar cuma juara ya. Jadi nggak sekedar cuma juara Liga Indonesia, akhirnya bebas berlaga di level Asia AFC. Tidak. Jadi harus juga memenuhi yang namanya AFC license, lisensi sepak bola profesional yang berhak untuk berlaga di kejuaraan resmi AFC ya. Nah, sampai saat ini kalau nggak salah tuh ada berapa? Ada 6 tim ya, ada 6 klub. Ada 6 klub yang sudah mendapatkan itu. Dan Persib terakhir kali dapat itu juga bukan hal yang istimewa karena sebelumnya juga sudah pernah lolos dapat ya. Jadi masalah AFC license Persib ini sudah teruji lah. Selain Persib itu ada Persib Bali United kalau nggak salah ya, Bali United, Malang ya, Arema, apalagi Bayangkara, apalagi dua lagi ya, apa Persipura kalau nggak salah ya, Persipura ya, saya lupa lagi lah, pokoknya cuma 5 apa 6 klub dari Bandung dari Indonesia itu ya yang mendapatkan AFC license. Lalu apa sih yang dinilai dari Borneo ya, Borneo juga dapat. Oke, kita lanjutkan. Apa sih yang dinilai dari AFC license? Yang dilihat itu apa? Itu ada 5 aspek ya, 5 aspek. Masalah legalitas, jelas tuh legalitas, ada masalah personal ya, personilnya, orang-orangnya. Makanya Persib itu kan dalam tanda kutip menyekolahkan juga tuh orang-orangnya ya, media officer, media yang suka memimpin ya, kayak kepanpelan segala macam juga itu nanti harus terlatih ya, mungkin tersertifikasi, saya nggak tahu teknisnya ya, tapi masalah personal, administrasi, legalitas, finance ya, finance, lalu mungkin ada youth development, pembinaan, termasuk diantaranya masalah infrastruktur. Dalam artian kalau Anda mengaku klub profesional, Anda harus punya infrastruktur yang memadai. Termasuk diantaranya itu adalah sarana untuk berlatih dong ya. Masa klub profesional nggak punya tempat berlatih? Jadi zaman dulu mungkin ini dianggap hal yang sepele. Karena apa? Karena Persib dulu bisa berlatih di mana aja kan. Di Bandung ini ya, Stadion Siliwangi, ada di yang Gatot Subroto Sesquad, paling sering dulu di Pusdikpom gitu ya. Tapi seiring waktu kan itu nggak efisien dan nyewa. Yang namanya nyewa bukan milik sendiri, ada ketidakpastian gitu ya. Jadi itu nggak banget lah buat klub profesional. Jadi harus punya sendiri. Nah, selama ini Persib menyewa terus tidak pasti ya. Kadang-kadang nggak bisa dipakai acara buat yang lain dan lain sebagainya. Itu menyulitkan gitu ya. Nah, otomatis sebetulnya terlepas dari Persib memang memerlukan tempat latihan sendiri, ini juga terkait sama AFC license itu. Jadi memang mau nggak mau ya harus punya gitu. Lalu apakah Persib bisa mengadakan tempat latihan itu? Ya bisa. Cuma kan mereka nggak perlu gembar-gembor ya. Mereka nggak perlu cuap-cuap secara berlebihan. Kalau kita lihat karakteristik orang-orang PT PBB ini nih, PT Persib Bandung Bermartabat ya, dari konsorsium,
ini kan orang-orang terlatih, orang-orang berkompeten ya, orang-orang cerdas. Jadi udah biasa gitu. Mereka pasti tahu yang namanya buat infrastruktur ya, itu sumber dayanya pasti besar. Sumber daya uang, lalu juga harus ada lahan, lalu juga apa? Orang-orang yang ngerjain ya, nggak bisa asal-asalan gitu. Makanya yang kali mereka siapkan tentunya adalah tempatnya. Tempatnya di mana? Selama ini kita sudah sering mendengar bahwa PT PBB sudah memiliki tempatnya, udah ada tanahnya ya. Nggak jauh-jauh katanya dekat dengan GBLA. Nah, dekat dengan GBLA. Saya nggak tahu nih, apakah sebetulnya sudah dibangun, lagi diukur, cuma kitanya nggak tahu. Karena saya bilang tadi, dia atau mereka itu nggak perlu gembar-gembor juga, ya terserah mereka gitu ya. Jadi orang-orang nanya ya mereka yang penting buat aja, karena memang bukan buat disebar-sebar juga kan progresnya gitu ya. Itu yang pertama. Jadi mereka saya yakin udah punya rencana ke sana gitu. Dan kalau ngomongin sumber daya, baik uang, terus orang-orang dan lain sebagainya, konsorsium itu kan nggak kesulitan sebetulnya ya. Nggak kesulitan loh, saya bener loh. Jadi konsorsium tuh, wah kalau misalkan teman-teman yang tahu ya, jaringan mereka, link mereka, udah itu mereka tuh pasti bisa gitu. Cuma mungkin mereka kenapa sampai sekarang belum, karena memang perlu ada yang namanya kehati-hatian ya, kehati-hatian, apalagi masalah tanah dan lain sebagainya, pembebasannya, itu harus hati-hati gitu. Tapi kalau progres mah saya yakin udah ya, progres mah saya yakin udah. Karena kan itu juga investasi. Kan mereka tuh konsorsium itu kan pengusaha ya, pengusaha pinter-pinter terus ngomongin investasi gitu kan, investasi ya. Saya yakin mereka juga udah kepikiran dari dulu-dulu gitu. Nah, kalau Bobotoh kan ngelihatnya kan permukaan, udah permukaan terus ngebanding-bandingin ya dengan apa? Dengan Persija Jakarta mungkin. Terus apa Rans ya, kemarin ada statement dari Raffi Ahmad 300 miliar. Wah, langsung panas membandingkan gitu. Terus membandingkan juga mungkin dengan Pati ya, klubnya Atta Halilintar. Walaupun mereka di Liga 2 tapi mereka udah punya kan. Bahkan mereka udah terlihat ya rumput-rumputnya udah sering ada viral di medsos gitu. Mereka punya lapangan buat berlatih yang memadai gitu. Kalau Persib masih belum punya sendiri, tapi saya yakin udah kepikiran dan dalam proses pembangunan. Saya yakin jadinya juga nggak akan lama ya, nggak akan sampai 5 tahun lah, nggak akan sampai 5 tahun ya. Jadi nanti tiba-tiba jadi dan itu akan membungkam para bobotoh yang sering kepanasan kalau membandingkan dengan klub lain. Termasuk mungkin saya itu kalau ngomong sama yang lain pasti tendensinya ke sana kan. Kalau udah 2 orang tendensinya gibah ngomongin orang. Tapi kalau lagi sendirian ngomong ini saya clear ya, nggak emosional. Jadi lebih rasional gitu ya. Nah masalahnya untuk stadion nih. Kalau stadion ya sekaya-kayanya konsorsium kalau bikin stadion ya tetap aja kan nggak semudah yang dibayangkan gitu ya. Jadi selama ini tren pembangunan stadion ya di Indonesia itu jelas masih sangat mengandalkan APBN ya. Dan biasanya karena gelontorannya besar sekali ya, karena biaya untuk membangun stadion itu kan bukan ratusan juta, bukan miliaran, bisa puluhan miliar, bisa ratusan miliar bahkan kalau zaman sekarang ya. Itu jelas uangnya sangat besar dan kalau dibangun sama swasta ya bukan nggak bisa, cuma kan nggak semudah yang kita bayangkan ya. Pembebasan tanah, terus akses dan lain sebagainya, sponsorship gitu. Ya masa iya dibangun sendiri ya sekian ratus miliar udah aja, nggak jelas konsepnya kan nggak mungkin gitu. Jadi harus jelas konsepnya. Tapi saya pikir sejago-jagonya manajemen Persib ya, kalau untuk lapangan latihan mah kepikiran tuh latihan, mes, training ground gitu udah. Tapi kalau buat stadion kayaknya sih tentu saja masih kebergantungan sama GBLA mungkin ya. GBLA atau Stadion Jalak Harupat. Jadi masalahnya bukan bagaimana mereka membangun stadion, yang menurut saya nggak akan mungkin dibangun lah dalam waktu dekat ini ya. 10 tahun ini mah nggak akan mungkin lah Persib punya stadion sendiri, dibangun sendiri sama PT PBB, kayaknya nggak akan mungkin ya. Tapi kalau misalkan latihan, saya yakin bisa buat latihan gitu ya. Karena apa? Karena kalau stadion juga yang namanya stadion ya, di luar negeri juga klub-klub profesional juga itu nggak selalu stadion milik sendiri ya. Kayak AC Milan sama Inter Milan aja tuh nyewa loh ya. Itu kan stadion punya kotaknya Pemda Milan mungkin ya, Pemkot Milan lah. Nah kembali ke stadion untuk bertandingnya ya.
saya pikir masih akan mengandalkan stadion yang ada, yang dibangun oleh APBN. Kalau nggak GBLA mungkin stadion Sijalak Harupat. Nah, masalahnya adalah bagaimana mungkin masalah kepengelolaan stadionnya gitu ya. Apakah diserahkan kepada PT PBB, nanti mungkin ada konsep bagi hasil dan lain sebagainya gitu ya. Kayak di Bali United tuh. Bali United mereka progresnya maju ya, bisnisnya berjalan bagus. Tapi kalau masalah stadion mah mereka nggak buat sendiri. Mereka mengandalkan stadion Iwayan Dipta, itu punya Pemda Gianyar ya. Jadi hak pengelolaan mereka dapat tuh 10 tahun dan kayaknya diperpanjang bisa sampai 20 tahun gitu. Nah, Persib ya, kalau lobbynya bagus, terus ya berbagai hal ya, politis, terus ada juga mungkin uangnya worth it enggak gitu ya. Masuk ke kas Pemda jadi PAD ya, pendapatan asli daerah dan lain sebagainya. Saya pikir nggak masalah. Nanti bisa tuh GBLA, tapi hak kepengelolaannya itu diserahkan ke PT PBB gitu loh ya. Jadi dalam beberapa tahun ini saya yakin orang-orang yang selalu mencibir, termasuk mungkin yang nonton ya, atau saya juga ya sama teman-teman saya, itu saya yakin akan terdiam, akan terbungkam dalam waktu beberapa tahun lagi gitu ya. Kita doakan, tentu saja kita doakan ya, sebagaimanapun kita berisik gitu ya, tentu saja kita ingin yang terbaik buat Persib. Oke, gitu ya teman-teman. Tetap patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai baju Inggris, artinya saya mendukung Inggris di Euro sekarang ya.